Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhannya lebih cepatnya. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang diharapkan. Amin. Dengan mengatakan dengan hati sedih ya, tim Indonesia akhirnya mengalami kekalahan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia secara mengejutkan. Tim Garuda kalah atas Cina dengan skor 2-1. Hasil yang membuat skuad asuhan Sintayong tersebut harus bertahan di peringkat kelima. Kini dengan kekalahan yang dialami tim Garuda, banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh Sintayong. Selain evaluasi, tampaknya Indonesia masih membutuhkan beberapa pemain lagi, terutama di sektor depan. Dan untuk ini ya, ada cerita ya, atau ulasan di balik kekalahan Indonesia atas Cina di babak kualifikasi Piala Dunia itu ya. Sebelum pertandingan antara Cina melawan Indonesia dimulai, fan Garuda banyak yang optimis jika timnas mampu mengalahkan tuan rumah. Rasa optimis yang tersebut muncul karena sebelumnya Indonesia menjadi tim yang belum pernah terkalahkan. Sebaliknya Cina malah menjadi tim pesakitan dengan 3 kekalahan beruntun yang mereka alami. Tapi kekalahan itu bisa saja menjadi titik balik bagi mereka untuk mencapai hasil yang telah lebih baik ya, ketika melawan Indonesia. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh Sintayong, karena Cina pastinya akan bermain mati-matian demi meraih hasil terbaiknya. Dan yang ditakutkan oleh Indonesia akhirnya terjadi saat pertandingan dimulai. Cina secara mengejutkan langsung unggul 2 gol di babak pertama. Gol yang pastinya membuat langkah Indonesia semakin berat, dan akhirnya skuad Garuda hanya mampu membalas 1 di ujung babak kedua. Sehingga sampai pertandingan terakhir skor 2-1 bertahan untuk keunggulan timnas Cina. Hasil yang membuat tim negeri tirai bambu tersebut meraih poin perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara Indonesia setelah sebelumnya imbang 3 kali, mereka akhirnya merasakan kekalahan, dan kekalahan itu berasal dari Cina yang notabene adalah tim juru kunci. Hal ini betul-betul menyakitkan. Ya, menyakitkan sekali ya. Dan ini salah satu yang penyebabnya adalah keputusan Sintayong itu perlu dipertanyakan ya. Faktor mengapa timnas bisa kalah, ini ada soal keputusan Sintayong, di mana laga melawan Cina dirinya melakukan beberapa rotasi. Contohnya saat memainkan Asnawi dan Sin Pantinama dari menit pertama. Efek dari rotasi tersebut, taktik dari Indonesia tidak terlalu maksimal. Kesalahan demi kesalahan akhirnya terjadi sehingga mampu dimanfaatkan oleh Cina. Dan akhirnya permainan Indonesia sedikit membaik di babak kedua. Tetapi ya, hal itu sudah terlambat, karena pada ujungnya Indonesia tetap mengalami kekalahan saat melawan Cina. Sintayong terlalu sulit ditebak di dalam menentukan starting line up. Entah sadar atau tidak, pemain yang akan diturunkan oleh Sintayong sangatlah sulit ditebak. Ya, jadi Asnawi dan Sin Pantinama ini kan tidak masuk line up dari awal-awal, tapi kenapa diturunkan bersama-sama lagi Witan untuk mengisi pos lini depan? Inilah yang menjadi pertanyaan mengapa pelatih Korea Selatan tersebut tidak mempertahankan posisinya seperti
saat melawan Bahrain kemarin ya. Walaupun Jordi Amat itu cedera, tapi kan posisinya bisa diganti oleh Rizky Ridho yang kualitas tidak kalah dari Jordi Amat sendiri. Nah, ada hal yang banyak media atau kita semua bertanya, kenapa Eliano dicoret Sintayong? Dari keputusan Sintayong tadi ya, yang lebih mengejutkan tentu saja ya keputusan yang mencoret Eliano Rangers ya, dimana pemain berusia 23 tahun ini dicoret bersama Ferrari, Jordi Amat dan Hoki Caraka. Nah, untuk alasannya sampai saat ini masih simpang siur. Katanya Eliano mengalami cedera ringan, namun ada juga jika Eliano tak masuk dalam taktikal yang diterapkan oleh Sintayong. Entah mana yang benar, tapi harapannya soal hal ini segera diluruskan agar tidak ada misinformasi yang terjadi, dan semoga Eliano bisa kembali bermain saat Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi bulan depan ya. Gara-gara Eliano tidak masuk line up ya, kakaknya Tinjani Rejer sedih adiknya tidak bisa main. Jadi soal keputusannya membela Indonesia, Eliano selalu mendapatkan dukungan dari keluarganya termasuk Tinjani Ranger ya, yang sebagai kakaknya. Dan dukungan biasanya ditunjukkan Tinjani lewat komentar maupun Instagramnya ya, Instagram story-nya. Terbaru Tinjani memberikan dukungan kepada adiknya lewat sebuah komentar di postingan Eliano. Nah, dan perlu diketahui ya, saat konferensi pers Sintayong mengucapkan minta maaf dan dia menyesal bahwa starting lap-nya itu adalah kesalahan. Nah, syukur ya, artinya dia sudah menyadari kesalahannya di mana. Mudah-mudahan bulan depan dalam menghadapi Jepang dan Arab Saudi, pakailah komposisi yang betul-betul mumpuni dan betul-betul sudah pernah memenangkan di laga-laga sebelumnya. Dan masyarakat juga diharap tenang, tetap kita support, peluang Garuda masih terbuka lebar ya, masih terbuka lebar. Memang posisi 5 adalah posisi yang tidak aman. Posisi yang aman adalah posisi 3 dan 4 kalau bisa masuk ke ronde keempat. Tapi itulah namanya bola ya. Oke, kita sama-sama jangan dihujat dulu, karena memang peluang masih besar untuk masuk ke Piala Dunia. Terima kasih, merdeka.